Ya, oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya. Nah, seperti biasa teman-teman, saya bakal menyapa teman-teman terlebih dahulu bagaimana keadaan teman-teman hari ini. Semoga dalam lindungan Tuhan selalu dilancarkan dan dimudahkan rezekinya teman-teman. Oke, untuk kesempatan kali ini teman-teman, jadi apakah ada nggak teman-teman yang seperti ini? Nah, kalau emang ada yang berpikiran seperti itu, jadi sama teman-teman, sama dengan saya dulu, saya berpikirnya seperti itu teman-teman. Jadi apakah ini saya sakit lambung atau saya kena guna-guna atau dalam bahasa Balinya kena leak atau bahasa Indonesia kena santet. Saya sempat mikir seperti itu teman-teman. Wah, ini kacau nih, takut gitu. Jadi jujur saya sebelum saya tahu penyakit ini, pikiran pikiran saya itu gimana ya, sempat bercabang gitu teman-teman. Nah, salah satunya ya itu dah, kena black magic, kena guna-guna, kena santet, kena leak. Wah, itu soalnya pikirannya kacau, pokoknya nggak karuan teman-teman. Jadi yang saya alami itu teman-teman, itu rasa takut yang benar-benar sangat-sangat takut. Jadi contohnya gini, jadi saya sempat kayak dicari, istilah Bali teman-teman ya, dicari rande, dicari hantu, pokoknya dengar suara-suara aneh. Nah, itu dah bikin pikiran saya kacau jadinya gitu. Karena gimana ya, pokoknya sudah parno, istilah gininya, takut. Wah, ini saya bakalan mati atau gimana gitu. Itu hampir berbulan-bulan saya seperti itu teman-teman. Pokoknya pikiran pikiran saya sangat benar-benar kacau sekali. Nah, habis itu ibu saya lah yang mengajak saya itu berobat, kurang lebih 3 tempat teman-teman, 3 tempat orang pintar gitu. Ya, untuk hasilnya memang berbeda-beda teman-teman ya, dari 1, 2, 3 tempat itu berbeda-beda. Ya pasti hasilnya nggak ada lain, itu ya memang, wah ini mohon maaf teman-teman, saya buka-bukaan, ini kena santet atau kena black magic gitu, atau kena guna-guna. Nah itu sih bahasa orang pintarnya, cuman kan kembali lagi Bapak. Terus saya share sih pengalaman waktu saya berobat di orang pintar ini. Medianya banyak-banyak sekali teman-teman, maksudnya banyak dan beda-beda gitu. Ada yang pakai, yang tempat pertama saya ceritakan itu, ada yang pakai medianya pakai minyak. Jadi minyaknya itu eh, kita disuruh minum tapi disedotnya lewat hidung. Coba bayangin teman-teman, minyak disedot lewat hidung, wih rasanya kayak gimana. Jadi saya nggak nahan, itu saya nangis pada saat berobat itu. Terus yang kedua ini ya seperti biasa, lunas raus atau bertanya sebenarnya apa, dan apa ada salah apa dan bagaimana. Nah yang ketiga juga sama, lunas raus, bertanya juga, dan hasilnya memang ya rata-rata ini saya nggak, mohon maaf sekali lagi, ya memang dibilang kena guna-guna, kena black magic, kena santet, apalah itu. Nah jadi karena belum tahu saya ini terkena GERD, kan otomatis karena bercabang-cabang teman-teman ya. Jadi yang saya rasakan itu nggak pengen makan, terus lemas, dari kaki sampai badan tuh lemas teman-teman, karena ya mungkin otomatis pasti lemas dia, terus badan juga lemas gitu, wajah saya pucat, terus takut yang berlebihan teman-teman. Nah salah satunya itu udah apakah
bener ini sakit lambung atau sakit apa nih sebenarnya, apa saya kena guna-guna atau kena apa gitu. Nah teman-teman, jadi hampir full itu 1 tahun saya berobat Bali teman-teman. Jadi lunas Ica ke Betara yang Guru juga, saya juga teman-teman. Jadi sambil berobat juga sampai saya dinyatakan sembuh dan akhirnya pun selesai. Nah, sewaktu berobat Bali itu juga teman-teman, saya imbangi dengan obat dari dokter juga. Jadi kedua-duanya saya jalani, ditambah itu badan kurus kali teman-teman. Badan saya kurus, turun sekitar 5 kilo. Jadi berapa itu ya? Berat saya 45. Pokoknya udah benar-benar kurus sekali. Pikiran udah kacau ya. Saya mati dan gitu. Terus jadi kesimpulan gini teman-teman, percaya atau tidak, jadi saya tetap jalani 2 pengobatan tersebut, entah itu dari ke orang pintar atau istilah Balinya Balian, atau mungkin teman-teman versinya teman-teman juga seperti apa, saya kurang tahu. Kalau saya sih untuk Balinya itu Balian ke orang pintar. Terus berobat ke dokter juga, ke spesialis dalam, kasih obat ya saya minum gitu. Terus saya serahkan juga ini teman-teman, jadi saya udah menjalani pengobatan itu, kedua-duanya saya jalani, terus saya serahkan sama yang di atas. Pokoknya saya ikhlas apapun yang terjadi, jalani walau sulit gitu tuh. Pokoknya walaupun sulit saya tetap jalani. Pokoknya saya sudah ikhlas benar-benar ya, kalau emang pun jalannya seperti ini ya mau gimana, saya berserah diri aja. Nah, dan hasilnya teman-teman, saya diberi kesembuhan hingga saat ini, sampai saya punya anak, dikaruniai anak, istri, keluarga. Jadi menurut saya sih, saya diberi peringatan teman-teman oleh Tuhan bahwa hidup saya memang kurang dikontrol itu, dari gaya hidup, olahraga, pola makan, stres yang mendalam, itu mesti dirubah total. Jadi supaya balance teman-teman, supaya imbang, dan tentunya rajin-rajin sembahyang. Nah itu sih, karena dulu kan gimana ya, bisa dibilang brutal. Sembahyang jarang, olahraga jarang, bangun siang, pokoknya sering begadang, tidur jam 1, terus bangunnya sekitar jam berapa ya, jam 9, main HP, makannya baru jam 2:30 baru makan, dari pagi itu kosong. Terus habis itu malamnya alkohol, ngerokok sama teman-teman. Ya sekarang jadinya seperti ini, saya kena GERD, saya kena asam lambung saya iritasi, pikiran kacau. Jadi sebelum saya tahu penyakitnya ini, pikiran saya kacau, ini sakit apa. Dan pada akhirnya Tuhan mungkin memberi saya jalan bahwa oke, sakit saya GERD. Kenapa saya bilang GERD? Karena dulu mah itu saya sempat ngalamin teman-teman. Sebelumnya saya sudah sempat ngalamin mah. Nah ini yang paling, menurut saya paling parah, dan mudah-mudahan sekali tidak ada sensasi atau kambuh-kambuh lagi. Ya pernah sih kambuh-kambuh, ada sensasi, cuman nggak sampai sesering dulu lah gitu. Mungkin lagi capek atau banyak pikiran gitu sih. Oke, itu aja sih teman-teman, cerita saya menanggapi pertanyaan ada seorang teman di grup Facebook GERD Anxiety Indonesia gitu. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf, ini videonya saya ambil di malam hari, karena mungkin di malam hari ini saya punya waktu teman-teman. Nah di sini paling saya tidur istirahat, karena besok aktivitas banyak yang menunggu.
Oke teman-teman, terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat teman-teman, salam sehat.